Teman-teman semua, masih banyak orang yang beranggapan bila orang matinya tidak wajar, seperti karena gantung diri, dianiaya, tabrakan, maka arwahnya akan gentayangan selama 40 hari. Bahkan ada yang meminta sesuatu agar arwahnya bisa tenang. Kalau tidak dipenuhi, dia mengancam akan muncul lagi dan mengganggu keluarganya. Benarkah anggapan yang demikian ini? Kita akan mencoba untuk menelusuri tentang kebenaran faktanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jejak SPT. Terima kasih bagi kalian semua yang sudah klik video ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi kalian yang belum subscribe terlebih dahulu. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih karena berkat kalian, ya, subscribe kalian, saya masih di sini bisa berbagi cerita, ya, berbagi ilmu, pengetahuan, berbagi sejarah dan lain sebagainya. Untuk itu, dalam pembahasan kali ini kita akan membahaskan tentang sosok jin Qorin. Ya. Sebenarnya itu yang ingin dibahas. Oke, untuk itu tetap stay tune di channel ini dan kita masuk ke dalam pembahasannya. Check it out. Arwah orang yang telah meninggal dunia ketika keluar dari jasad ini akan berada pada suatu tempat sesuai dengan derajat dan amal orang tersebut. Di antaranya yang pertama adalah arwah para nabi ini bertempat di surga dengan menikmati segala kenikmatannya. Yang kedua adalah arwah para syuhada ini berada di dalam perut burung hijau yang berlalu lalang di surga sembari menikmati makanan dan minuman surga. Yang ketiga adalah arwah orang mukmin yang taat ini berada di taman surga namun belum bisa menikmati hidangan surga melainkan hanya bisa menikmati panoramanya. Yang keempat adalah arwah orang mukmin yang durhaka ini berada di ruang angkasa antara bumi dan langit. Yang kelima adalah arwah orang kafir yang mengingkari Tuhannya ini berada pada perut burung yang berwarna hitam di tempat bernama Sijin yang berada di lapisan bumi ketujuh dengan mengalami siksaan yang sangat pedih. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, tidak ada penyakit yang menular, ramalan buruk, arwah gentayangan, dan cacing kudis yang menular. Ini di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Redaksional hadis tersebut mengindikasikan bahwa fenomena arwah orang mati gentayangan itu tidak terjadi. Hadis ini sesuai dengan sebuah ayat dalam Al-Quran yang artinya Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia atau Allah tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir. Ini di dalam Quran surat 39 ayat 42. Di dalam menafsirkan ayat ini, Imam Al-Qurtubi dengan mengutip beberapa pendapat ulama ahli tafsir mengatakan bahwa ketika seseorang tidur akan bisa terjadi perjumpaan antara ruhnya dengan ruh-ruh orang yang telah mati. Keduanya saling mengutarakan keadaannya masing-masing. Dan ketika keduanya hendak kembali ke jasad mereka masing-masing, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan ruh orang yang telah mati dan melepaskan ruh orang yang masih hidup sehingga bisa masuk lagi ke jasadnya. Sehingga sangat mustahil sekali arwah orang mati yang berada dalam genggaman Allah dan menjalani ketentuannya masing-masing ini akan gentayangan dalam wujud hantu. Dari keterangan tempat arwah setelah berpisah dari jasad dan dalil nas yang berkaitan dengannya, klaim yang paling logis perihal fenomena di atas adalah bahwa hantu atau arwah gentayangan ini merupakan penjelmaan jin atau khususnya yaitu jin Qorin. Nah, disinilah kita akan membahas tentang jin Qorin ya teman-teman semua. Jadi jin Qorin itu adalah jin yang selalu dekat menyertai orang sejak lahir hingga kematian ya. Jadi semenjak kita lahir jin Qorin ini sudah
ada ya, lahir bersama kita dan mendampingi kita. Jadi korin inilah yang paham betul dengan tipikal kebiasaan dan kepribadian orang yang disertainya. Sehingga tidak aneh jika korin sanggup menjawab hal-hal yang bersifat intim dan privasi, serta bisa meniru gaya, perilaku, bahkan menyamar menjadi orang yang disertainya ketika hidup. Jadi suka ada suaranya seperti suara orang yang sudah meninggal, rupanya seperti rupa orang yang sudah meninggal, tahu ya, bisa bicara apa yang biasa dibicarakan orang yang meninggal. Juga cara berpikirnya, berpikir seperti orang yang sudah meninggal. Dia, jin korin itu tahu. Sehingga kalau kita tidak memahaminya, kita disangkanya ya ruh itu ya. Padahal itu adalah jin korin. Benarkah ada arwah manusia yang bergentayangan di bumi, bahkan berkomunikasi dengan manusia yang masih hidup? Teman-teman semua, memang ada sebagian kalangan yang berkeyakinan dan menyatakan bahwa ruh orang Islam yang meninggal akan berputar-putar di sekitar rumahnya selama 1 bulan sejak meninggalnya. Dan setelah itu berputar-putar di sekitar makamnya selama 1 tahun. Dan keyakinan tersebut ini berdasarkan pada hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa apabila seorang mukmin meninggal dunia, maka arwahnya berkeliling di seputar rumahnya selama 1 bulan. Ia memperhatikan keluarga yang ditinggalkannya, bagaimana mereka membagi hartanya dan membayarkan hutangnya. Apabila telah sampai 1 bulan, maka arwahnya itu dikembalikan ke makamnya dan ia berkeliling-keliling seputar kuburannya selama 1 tahun sambil memperhatikan orang yang mendatanginya dan mendoakannya serta orang yang bersedih atasnya. Nah, apabila sampai 1 tahun, maka arwahnya ini akan dinaikkan ke tempat di mana para arwah berkumpul menanti hari ditiupnya sangkakala. Teman-teman semua, setelah ditelusuri dan diteliti, ini tidak ditemukan sumber hadis tersebut dan tidak tercantum dalam satu pun dari sumber-sumber orisinil hadis yang ada. Oleh karena itu, ruh-ruh yang bergentayangan itu adalah setan yang melakukan tipu daya dengan menyerupai orang yang sudah meninggal. Jadi teman-teman semua, bahwa jin itu makhluk yang dapat menjelma atau merubah fisiknya menjadi menyerupai bentuk manusia ataupun makhluk-makhluk yang lain. Setan yang berasal dari jin ingin menyebarkan tipu daya dan keraguan pada keimanan manusia. Maka salah satu caranya adalah dengan menjelma menyerupai seseorang yang telah meninggal. Akibatnya dari penjelmaan tersebut, orang-orang yang melihat menganggap dan berkeyakinan bahwa yang mereka lihat adalah ruh dari orang yang mereka kenal sebelumnya. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh kaum awam tentang adanya ruh gentayangan tidaklah benar menurut ajaran Islam. Adapun mengenai kemungkinan adanya komunikasi antara manusia yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal juga tidak benar. Sampai para nabi dan wali yang telah meninggal sekalipun tidak bisa berkomunikasi dengan manusia yang masih hidup. Memang ada firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Quran Surat Al-Imran ayat 169. Demikian juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Hayat Al-Anbiya fi Kuburihim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya para nabi itu hidup di dalam kubur mereka senantiasa dalam keadaan sholat. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Namun demikian, maksud ayat di atas adalah menjelaskan tentang adanya bentuk kehidupan yang dialami para syuhada dan para nabi setelah mereka meninggal. Kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan secara khusus yang tidak dapat diketahui hakikatnya kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Oke ya, teman-teman semua, mudah-mudahan penjelasan ini saya dapatkan dari artikel-artikel yang saya rangkum ya, dan disampaikan kepada teman-teman semua. Semoga ini bisa bermanfaat. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dadah.